الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sebagaimana yang telah kita rencanakan sepanjang Ramadan, mudah-mudahan diberi kelancaran, kita akan menyelesaikan surat Al-Kahfi. Bila masih tersedia waktu, maka kita sambung dengan surat Yasin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini surat Al-Kahfi. Kalau kita lihat secara mushaf ini ya, ini rada unik. Secara rokong berarti surat ke 18. Sepintas seperti Madaniyah ya. Secara mushaf hampir bersenggolan dengan Al-Maidah atau ternyata Al-Kahfi itu surat Makkiyah. Ternyata dia surat Makkiyah, mirip dengan surat Ar-Rahman di penghujung atau menjelang Nabi memutuskan untuk akhirnya hijrah ke Yasrib. Kalau kita baca Ar-Rahman, kita paham jenis masyarakat atau umat seperti apa. Didakwahi Nabi kurang lebih berapa tahun? Ya? 10 tahun, tapi tetap membangkang pada Nabi. Maka turunlah surat Ar-Rahman. Itu kita hari ini jadi paham ini jenis umat kayak apa, bandelnya seperti apa. 10 tahun didakwahi oleh mubalik terbaik namanya Nabi Muhammad, tapi tetap saja tidak mau syukur nikmat, tapi tetap kufur nikmat. Maka turunlah surat Ar-Rahman. Nah, berbeda dengan Ar-Rahman, surat Al-Kahfi walaupun sama settingnya, didakwahi Nabi 10 tahun, tetap saja orang-orang yang terlibat menjadi latar belakang turunnya surat Al-Kahfi bukan hanya tidak mau bersyukur, bukan hanya tidak mau ikut Nabi Muhammad, tetap mengadakan perlawanan. Nah, itu menariknya surat Al-Kahfi. Jadi surat Al-Kahfi itu nanti akan kita kaji, menandai pertarungan Al-Quran melawan
terutama kitab-kitab lama, Injil, Taurat, Zabur, di zaman Makkiyah masih terjadi. Pertaruhannya keras, anehnya zaman sekarang malah lebih eksis. Anehnya. Padahal kisah di Makkiyah dan Madaniyah, Al-Quran sudah menyelesaikan pertarungan itu. Bahwa sudah berakhir eranya Zabur, sudah berakhir era sebelum Injil atau Taurat, sudah berakhir era Injil. Namun kita juga senang karena kita meyakini Injil yang ada sekarang bukan Injil yang dimaksud dengan setting pada waktu Nabi berhadapan-hadapan. Yang pertama. Yang kedua, perlu diingat-ingat oleh bapak-bapak, ibu-ibu, yang dihadapi Nabi di Mekah itu orang kafir, musyrikin. Ya, bukan kafir karena megang kitab lama. Ingat ya, takut dicampur adukan. Barulah nanti di Madinah, Nabi ketemu dengan pemeluk agama tua. Jadi pada waktu Nabi di Mekah, Nabi itu menghadapi orang kafir Quraisy. Itu istilah sejarah. Tapi istilah akidahnya mereka orang musyrikin. Ya. Barulah di Madinah Nabi berhadapan dengan orang kafir. Nah, istilah musyrikin di Mekah itu kenapa disebut musyrikin? Karena mereka menyembah batu, menyembah berhala, bukan karena megang kitab suci dan tidak punya kitab suci. Sama dengan, maaf, apa aliran apa namanya? Ya sekarang pengen masuk di KTP, aliran kebatinan. Itu nggak punya kitab suci. Ya. Barulah ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat peninggalan agama tua. Ada kaum Yahudi, berarti pengikut agama kitab Taurat. Ya. Baru kemudian ketemu Nasrani. Itu semua di Madinah. Di Mekah semua ketemunya cuma musyrikin, orang yang megang berhala, megang patung, dan tidak punya kitab suci. Oleh karena itu perhatikan beberapa ayatnya, mereka hanya berdasarkan abaihim, ya. Bapak-bapak mereka, bukan kitab-kitab mereka. Jadi dongeng, cerita-cerita. Sehingga mestinya karena tidak berbasis kitab suci, mestinya mudah meruntuhkan kaum musyrikin di Mekah. Nyatanya sulit, butuh 10 tahun, dan akhirnya Nabi terusir dari Mekah sebelum kembali lagi ke Mekah melalui peristiwa yang kita sebut dengan Fathul Mekah. Ya. Sampai tahun 8 kenabian, kita sebut 8 kenabian. Udah Muhammad dilantik jadi nabi, maka itu disebut tahun 1 kenabian. Nabi nyampe Madinah itu disebut 1 Hijriah. Iqra bismi rabbika itu tahun 1 kenabian. Ya ayyuhal mudassir tahun 1 kerasulan. Ya. Sampai tahun 8 kenabian berarti 2 tahun sebelum 1 Hijrah. Pengikut Muhammad anak-anak muda tidak punya power ekonomi,
tidak punya power politik sampai tahun 8. Dan itu yang menyebabkan perkembangan dakwah Nabi Muhammad hampir bisa dikatakan berjalan di tempat. Ini yang mungkin jarang dipahami ya. Adakah pengikut as-sabiqun awal yang lebih tua dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Abu Bakar As-Siddiq lebih muda dari Muhammad. Coba sebutkan as-sabiqun awalun. Hah? Tidak nanti kita lagi kawin. Ini mah pengikut. Justru nanti akhirnya karena sahabat-sahabatnya adalah jauh lebih muda, Nabi powernya dari istrinya. Akhirnya artinya sampai tahun 8 kenabian ini buat kita masuk Al-Kahfi supaya paham. Ini ya formatnya begini tak? Oh, saya ini berarti begini deh. Oh begitu. Mau melanggar adat istiadat. Begitu. Saya baru mulai. Abu Bakar As-Siddiq lebih muda dari Nabi Muhammad. Zaid bin Thabit jauh lebih muda lagi. Dan Nabi Muhammad sampai tahun 8 kenabian belum juga mampu mendapatkan pengikut. Satu, yang punya bobot usia baik. Dua, punya bobot ekonomi baik. Tiga, punya bobot politik baik. Tuh, ya. Akhirnya Allah memudahkan jalan Nabi Muhammad. Tahun 8 kenabian itulah hampir kemudian disebut sebagai masa keemasan dakwah Nabi Muhammad periode Mekah, ditandai ketika Umar bin Khattab akhirnya masuk Islam. Kenapa menjadi penting Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini tokoh oposisi, bagi pemilik di Mekah karena dia jeger, apa ya? Jawara. Dan diperhitungkan oleh tokoh-tokoh suku di saat itu seperti Abu Jahal. Pokoknya kalau Abu itu lebih tua, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab lebih tua. Alhamdulillah Al-Abbas juga masuk Islam, yang kemudian punya anak namanya Ibnu Abbas yang hadisnya begitu banyak, punya bibi namanya Bibi Maimunah yang kemudian dikawin oleh Nabi menjadi istri kedua. Masuknya Al-Abbas ini menjadi penting karena Al-Abbas adalah tokoh intelektual yang penting bagi kota Mekah. Nah, terakhir Hamzah, paman Nabi. Gara-gara 3 orang ini kemudian masuk Islam, maka goyahlah ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka menyelenggarakan kongres, dan kemudian masuk Islamnya Abu Umar bin Khattab, Hamzah, dan Al-Abbas tanpa diduga akhirnya menyatukan suku-suku di Mekah. Itu, tanpa diduga efeknya menjadi lebih berbahaya buat Nabi Muhammad. Suku-suku tua di Mekah dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Lahab menyelenggarakan kongres untuk mencari jalan bagaimana menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Maka akhirnya dalam kongres itu di tahun 8 kenabian, kongres sepakat mengirim delegasi untuk berangkat ke Madinah menemui pimpinan klan Yahudi. Diduga
Kaum Yahudi ini yang paling tahu persis bagaimana cara menghentikan Muhammad. Kenapa? Karena bagi pengetahuan orang musyrikin Quraisy, pemilik otoritas agama tua itu orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Paling tua, karena memang panjang waktu periodenya lebih tua Taurat daripada Injil. Nah, akhirnya dikirimlah delegasi dipimpin oleh Utbah menemui orang-orang Yahudi, dan sebagaimana diceritakan dalam tarikh, orang Yahudi memberikan rekomendasi agar Utbah menginterogasi Muhammad untuk beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah sa'alahu, hendaknya Nabi ditanya apakah bisa menjawab atau tidak tentang sekumpulan anak muda yang masuk kota di pagi hari. Ajaban lihat kisah, dan itu adalah cerita yang menakjubkan. Kisah mereka di sekumpulan anak muda. Ingat ini ya, tidak jelas ceritanya. Pertanyaannya, sekumpulan anak muda yang masuk kota di pagi hari. Nah, bisa siapa dong sekumpulan anak muda? Kalian juga anak muda di luar pagi hari. Kenapa anak muda? Karena yang nemenin lebih anak-anak lagi. Jadi akhirnya kita patut menduga gaya diplomasinya memang talk to kill. Sengaja dibuat untuk agar Nabi Muhammad tidak mampu menjawab. Jadi talk to kill. Nah, yang kedua, ta'alahu, tentang orang yang mampu menguasai barat dan timur, yang kita kenal dengan Zulkarnain. Nah, yang ketiga adalah the gardener, atau dua orang pemilik kebun, yang satu orang yang successful, yang satu tidak sukses. Nah, maka sebagaimana direkomendasikan, demikianlah Utbah kemudian lapor kepada anggota Kongres. Waktu itu dia ada anggota Kongres, ya, anggota Kongres, bahwa Utbah siap melakukan dialog dengan Muhammad, dan Muhammad hari ini sudah ditemani oleh Umar bin Khattab, oleh Hamzah, dan juga oleh Abbas, sehingga keberangkatan Utbah bertemu Muhammad luar biasa hebat, karena Abu Jahal sendiri sungkan berhadapan dengan Hamzah. Abu Lahab juga sungkan berhadapan dengan Hamzah. Dan hanya seorang Utbah yang berani berhadapan dengan Muhammad, didampingi oleh Al-Abbas, Hamzah, dan juga Umar bin Khattab. Siapa Utbah itu? Utbah adalah penyair, kalau sekarang mau Wendranya di zaman itu. Jadi sampai saat itu pemahaman mereka, orang-orang musyrik, lah Muhammad ini berbisa, bohong itu tentang wahyu Allah. Ini hanya bisa dihadapi dengan penyakit. Nah, ini kenapa dipilih oleh? Nah, demikianlah akhirnya Utbah menjalankan misi. Pertanyaan satu disampaikan, hai Muhammad, kalau engkau memang bisa menjawab pertanyaan ini, maka kami percaya engkau adalah Nabi dan pemilik kitab setelah Injil, setelah Taurat, setelah Zabur. Siapakah sekumpulan pemuda yang keluar di pagi hari? Satu. Yang kedua, siapakah dua pemilik, atau kita nyebutnya kalau di kita Eropa tidak benar. Yang ketiga, yang nyuruh saya ngaji siapa manusia mau.
Adanya lihat. Bukan, saya lagi nggak punya WA group sehingga jangan konfirmasi. Wah, calon merak. Belakang belum ada. Tidak apa-apa. Nabi Muhammad tidak menjawab, tetapi membaca surat Fussilat. Itu ya, membaca surat Fussilat dan sempat tandai sebagai pengantar surat Al-Kahfi. Nabi membaca surat Fussilat dari Hamim jodoh, tidak merespon pertanyaan. Jodoh mas, Tanzilun minar rahmanir rahim, sehingga membuat Allah melungun. Sampai kemudian ayat demi ayat bergetar, terlihat dari bahu Utbah, dan Umar bin Khattab terus menerus meminta Rasulullah menyelesaikan bacaan. Begitu juga Hamzah, juga Al-Abbas. Semakin kayak orang ini sempoyongan Utbah, sampai kemudian ayat 13, fa in a'radu faqul andartukum sa'atan misla sa'iqah Adid wa Samud. Maka akhirnya Utbah memohon sambil menempelkan jarinya ke bibir Nabi Muhammad. Please, tolong berhenti, saya sudah nggak sanggup. Yang menarik Utbah itu orang kafir, ya. Tapi bisa begitu hebatnya terpengaruh oleh bacaan Quran dan tidak ditafsirkan. Kita baru paham setelah ditafsirkan. Oh bukan semata mengerti bahasa Arab. Oh ini tidak ditafsirkan. Begitu nyampe ayat 13, sampai akhirnya Utbah menempel ke jari, please, gitu ya, meminta kepada bibir Nabi agar berhenti membaca. Coba kita lihat kutipan dari Fussilat ayat 13. Fa'in a'radu, kata Allah, hai Muhammad, kalau kau dapati orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy itu tetap membangkang, fakur, kata Allah, tolong Muhammad, omong pada mereka, Anda hukum, saya akan memberikan peringatan. Tugas Nabi Muhammad itu dan tugas nabi-nabi yang lain, pertama adalah al-indar, memberi peringatan. Kedua adalah al-ibsyar, memberi kabar gembira. Di pemahaman Utbah, ini kan kalamullah. Allah lagi ngomong via Muhammad. Kata Utbah, kenapa harus pakai fatkul? Fa'in a'radu, hai Muhammad, kalau orang musyrikin Quraisy tetap membangkang, fatkul, tolong omong ke mereka. Di pemahaman Utbah, kemudian setelah masuk Islam menceritakan kita ini, saya nggak sanggup mendengar ayat ke-13, karena Allah saja nggak sudi ngomong langsung ke saya, sampai harus minta tolong pada Muhammad. Udah omong ke sana. Sama dengan kita marah, saya marah ke istri, akhirnya saya nyewa anak, bilang ke mama tuh. Dan Utbah merasa runtuh bahwa dia saja sudah pantas diajak ngobrol oleh Tuhan yang Muhammad. Maka akhirnya dari kasus itu Utbah kembali kepada anggota Kongres dan menyatakan bendera putih, kalau kau mau ikutlah saya akan masuk Islam bersama Nabi Muhammad. Dan ternyata Utbah terbunuh di perang Badar, ya. Pada waktu di Madinah. Nah yang menarik, saya ulangi, Utbah itu orang kafir, tapi begitu percaya pada Quran. Dan kita orang Islam kadang-kadang kesulitannya di sini. Kita
tidak percaya. Surat yang mau kita baca adalah surat Al-Kahfi. Terdiri dari banyak cerita, kisah, tantangan tersendiri untuk orang seperti kita, karena ini dongeng. Kalau kita tipis imannya, tapi kalau kita baik imannya, maka kisah ini menjadi penting. Jadi cerita dalam Al-Quran resepsinya menjadi berbeda-beda. Bahkan beberapa mubalik merasa perlu dibumbui menjadi Israiliyat itu kan, karena dianggapnya dongeng buat menarik perhatian. Demi Allah, Allah lagi mencari perhatian. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran tidak sama dengan bapak-bapak ngebohongin anak supaya tidur, didongengin sesuatu. Allah lagi nggak nyari perhatian pembacanya, Allah lagi nggak nyari perhatian umatnya. Seluruh kisah yang ada dalam Al-Quran dibangun secara baik oleh Allah, dan itu benar-benar cerita, benar-benar fakta, tidak sama dengan dongeng kancil, dongeng apa? Bukan yang rakyat apa? Bunda. Apalagi dengan novel di bawah lindungan keamanan, nyuruh tidur, ya apalagi nyuruh tidur. Tetapi mubalik-mubalik juga kadang-kadang asik dengan cerita-cerita itu. Maka diperlukanlah Israiliyat itu, dongeng-dongeng supaya sedap kan. Seolah-olah Quran ini nggak jadi sedap tanpa dongeng dari cerita itu. Faktanya Utbah tertarik dengan Quran dan dia belum Islam. Kenapa kita pakai dibumbui supaya tertarik dengan Al-Quran? Nah, itulah problem kita. Dan Al-Kahfi ini menjadi rumit karena nanti kalau kita perhatikan berapa ayat Al-Kahfi ini? 110. 110 mana ini? Jadi ada 8 chapter. Apa chapter? Bukan. Tidak paragraf aja. Ada 8 paragraf di Al-Kahfi. Paragraf pertama narasi dari Allah, khutbah Allah. Paragraf kedua, perhatikan, paragraf kedua cerita tentang Ashabul Kahfi. Tidak benar bahwa paragraf pertama, paragraf kedua dibutuhkan paragraf pertama, kan nyambung. Ya. Jadi ini bukan karya ilmiah, di mana paragraf kedua untuk mendukung paragraf pertama, nggak ada kaitan. Ya, nggak ada kaitan. Tapi yang menarik, ini ada 8 paragraf. Paragraf pertama khutbah Allah, paragraf kedua cerita Ashabul Kahfi. Masuk lagi paragraf ketiga, ada lagi khutbah Allah. Kalau di ilmiah abstraksi lah. Masuk paragraf 4, cerita tentang 2 orang pemilik kebun. Masuk paragraf kelima, khutbah Allah lagi tuh. Masuk paragraf ke-6, cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Disambung langsung dengan cerita Dzulkarnain. Masuk paragraf ke bukan 8, 7, akhirnya ada khutbah Allah. Paragraf ke-8-nya closing statement. Ada 8 paragraf, satu dan lainnya sebetulnya berdiri sendiri. Kalau kita lihat di sisi itu, cerita ini tidak dalam rangka membangun argumentasi Allah. Cerita, lalu kita protes, kenapa sih Allah nggak buat yang lebih spesifik, cerita tentang Ashabul Kahfi? Maka nama suratnya surat Al-Kahfi. Jangan dicampur aduk tentang Musa dengan Nabi Khidir. Menurut cara berpikir kita. Lah iya susah, kita pemikirannya sempit.
Jadi nggak pengen yang rumit-rumit kan. Padahal yang terbaik adalah yang dari Allah. Nah, itu sekedar pengantar tentang surat Al-Kahfi. Tantangan kita sekali lagi, seberapa kuat kepercayaan kita kepada Al-Quran. Sehingga beberapa hadis menandai surat Al-Kahfi. Faktanya surat Al-Kahfi adalah surat yang bisa membentengi kita dari fitnah Dajjal maupun fitnah Ya'juj dan Ma'juj dan faidah-faidah lainnya. Timbul pertanyaan, apakah faidah itu didapat gara-gara membaca? Ya, gara-gara membaca, tetapi cara membaca yang berbeda. Cara membaca orang yakin akan berhasil berbeda dengan cara orang membaca yang tidak yakin. Bahkan cara kita mengucapkan bismillah menjadi berbeda ketika kita mengucapkan bismillah ini itu dengan yakin dan dengan tidak yakin. Tiba-tiba lagi bawa mobil atau motor, ada kucing lewat. Wah, warna hitam lagi kucing. Akhirnya nggak terdekat. Jantung bocor. Maka karena harus lanjutkan perjalanan, baca doa. Yakin nggak baca doanya? Yakin setelah kepepet. Tadi berangkat dari rumah sudah bismillah, tapi kayak orang refleks. Bismillah. Setelah ada problem, barulah yakin. Nah, itu baru baca bismillah. Sama dengan para sahabat membaca surat Al-Kahfi-nya berbeda dengan kita. Karena para sahabat yakin betul. Karena yakin maka sama-sama membaca tapi beda hadiahnya. Ya, hadisnya banyak dan semua hadisnya sahih. Nanti akan kita bicarakan pada penutup surat Al-Kahfi faedah-faedahnya. Kita akan kaji dari ayat demi ayat, mudah-mudahan cukup waktunya selama Ramadan. Ada 4 surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan Alhamdulillah. Salah satunya surat Al-Kahfi. Ya, salah satunya surat Al-Kahfi. Berbedanya adalah di dalam surat Al-Fatihah dan 2 surat yang lain yang sama-sama qadimnya itu dengan Alhamdulillah, itu membawa kepada tentang alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Maha Pemelihara alam semesta atau tauhid rububiyah. Tapi di Al-Kahfi, alhamdulillahnya kita dipaksa untuk mengakui betapa Al-Quran itu adalah kenikmatan terbesar dari Allah dan kita diminta berterima kasih. Maka alhamdulillah artinya berterima kasih. Sama dengan asyukru, sudah sering kita bahas. Kalau asyukru artinya berterima kasih pada Allah atas kebaikan Allah karena kita minta. Kita minta karena ada masalah, istri kita ayat terus, akhirnya berdoa, alhamdulillah ayahnya sembuh. Maka kita tasyakuran karena minta. Tapi oksigen yang bapak-bapak hirup merasa nggak minta kan? Nggak pernah mengucapkan terima kasih. Sampai sekarang nggak ada undangan selamatan karena dapat oksigen. Selamatan karena tangannya tetap dua. Ya, kami tetap awet muda, nggak pernah selamatan. Ya karena merasa nggak minta. Pertanyaannya, Al-Quran juga nggak pernah kita minta, dan atas kebaikan Allah dihidangkan sebagai al-ma'zubah, sebagai hidangan untuk kita. Kita kemudian sekarang ditantang, merasa itu kenikmatan enggak? Sering kita tanya, adakah di antara kita yang pernah selamatan karena telah menerima Quran? Kan enggak ada. Ada juga naik eselon,
naik pangkat, anak sudah kedokteran, cerai dari suami yang menganiaya, KDRT. Itu aku dapat istri lagi. Dapatkan. Di mana Pakistannya ini? Belum. Enggak ada Pakistannya. Maksudnya Pakistan, bukan Parian. Kalau Parian mah bukan istri lagi, tambah istri. Nah, maka kita baca Alhamdulillahi alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ayo berterima kasih kepada Allah karena Allah telah menurunkan Al-Quran setelah fase Injil, setelah fase Taurat, setelah fase Zabur. Kalau kita masih terpukau dengan Injil, aneh. Berarti kita tidak percaya kepada keputusan Allah mengganti Injil dengan Al-Quran. Kalau kita masih terpukau dengan Taurat, dengan Zabur, maka kita tidak percaya pada keputusan Allah menghabisi periode kita. Tapi lebih ngeri lagi, Al-Quran ini kalah dengan bacaan-bacaan modern lainnya. Itu lebih ngeri lagi. Berarti kita sudah tidak percaya kepada Allah. Keputusan Allah menghadirkan Al-Quran sebagai bacaan terbaik dibanding bacaan-bacaan karya ilmiah lainnya. Makanya pernah kita bahas di sini, kata Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qur'un. Digunakan mubalaghah lazim fu'lanun untuk menunjukkan ekstrimnya sesuatu, sehingga Qur'an menjadi Qur'anun, bacaan yang paling ekstrim dan tidak ada bacaan yang lebih hebat dari Al-Quran. Maka digunakan kata fu'lanun, Qur'an, husbanun, bunyan. Apa yang pakai anun-anun itu semuanya mubalaghah lazim, artinya ekstrim. Nah, rupanya Quran kita terseok-seok, bahkan semakin hari semakin mengecil, tinggal ada di HP. Desek-desekan ada dengan film blue, lagu-lagu segala. Quran, bahkan Buparian mau pakai Android. Faktanya butuh perjuangan berat. Nabi Muhammad meyakinkan setting kaum Quraisy bahwa ini loh ada Al-Quran, dan yang dihadapi Nabi Muhammad bukan orang megang kitab lain, orang musyrikin. Quran ini berhadapan dengan pemuja berhala, pemuja batu, dan para pemuja ejen Tuhan, apa yang disebut dengan tawassul. Bagi orang-orang yang percaya tawassul di zaman Mekah, maka nggak sanggup ada agama seperti Islam yang Allah ini nggak punya anak. Mereka terbiasa zona nyamannya itu punya agen, punya anak, baik anaknya berupa malaikat, berupa orang-orang abuya di zaman itu ini. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan tauhid, sehingga bagi kaum musyrikin, bagaimana caranya kami menembus Tuhan? Nggak ada agennya. Kami butuh agama yang punya anak. Jadi kalau bapak-bapak masih kehilangan tawassul, balik mana? Di zaman kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu nggak sanggup dengan penawaran Muhammad, di mana Tuhannya tidak punya kaki tangan, tidak punya agen. Jadi anak Allah di zaman musyrikin Quraisy itu ada malaikat, ada istilah ini zaman itu tuh ya, abuya, dan semuanya agen-agen, mungkin pasang selalu kali ya, melayani penghubungan Tuhan. Dan itu habitnya, zona nyamannya. Dan itu yang menjadi kesulitan Muhammad.
Quran ini sulit menembus bukan karena orang musyrikin Quraisy megang kitab Injil, bukan karena mereka megang Taurat, Zabur, bukan. Karena penawaran kontennya tidak membuat mudah. Mereka terbiasa ada agent, ada kaki tangan, ada wasilah. Ini soal cara beragama pragmatis. Gitu tuh. Jadi konsep plasma itu konsep tua. Kenapa dipelihara sampai sekarang? Ya? Itu. Nah, mereka menolak, ya. Padahal nanti kita temukan abaihim jere-jere doang kata-katanya. Karena di kitab lamanya nggak ada. Sekarang timbul pertanyaan, mana lebih sulit menghadapi orang yang memegang kitab atau maaf orang Nasrani, apa menghadapi orang yang sedang tawasul? Dakwah kita sering sulit dikandang sendiri dibanding dakwah dengan orang Nasrani, orang Yahudi, karena ada argumentasi kita. Jadi ujian terberat Al-Quran di fase Makkah adalah bukan berhadapan dengan kitab lain, tapi berhadapan dengan praktek agama yang memang pragmatis. Banyak yang datang ke kiai saya nggak sanggup baca wiridan kayak siang istana aja, maka dikasih mana maharnya. Karena ini pragmatis juga. Akhirnya dia mah tetap bekerja, kiainya sibuk, anak-anak yatim dibayar, korban-korban disembelih. Lagi apa? Untuk dihadiahkan. Ini konsepnya sama. Konsepnya sama, karena memang ada yang butuh pelayanan. Anak-anak yatim dieksploitasi, dibayar. Karena ada yang butuh pelayanan Tuhan, tapi tidak sanggup dengan ritualnya. Kira-kira mirip nggak dengan zaman sekarang? Nah, berarti pakatnya lebih curhat pengalaman hidup. Jadi ya Allah, kita sudah lama meninggalkan Mekah, periode Mekah, ternyata sekarang terlembagakan tawasulan, hadiahkan, bahkan kita nggak sanggup kehilangan orang sudah meninggal, divisualkannya kita sebut hadroh. Hadroh itu memvisualkan kembali orang yang sudah meninggal. Boro-boro dimintain kopi, dia lagi pusing atau kita kubur. Dan itu, itu divisualkan lagi ya. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti ini. Alhamdulillahilladzi, ayo berterima kasih pada Allah karena Allah telah menurunkan kepada hambanya berupa Alkitab, namanya Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwajan. Kalau saya ngomong ke murid saya, jangan nakal ya, artinya pernah ada yang nakal. Ayo, kali ini jangan nyontek, biasanya ada yang nyontek. Kata Allah, walam yaj'al lahu iwajan, artinya kitab-kitab lama terbukti iwajan, bengkok. Tapi dijamin oleh Allah, edisi terakhir ini yang namanya Al-Quran tidak mengalami lagi iwajan. Iwajan itu konsep, misalnya gini, kata Palian, ini formula saya jamin baguslah. Ternyata seiring waktu kalah dengan resep yang lain. Dan itulah nasib Taurat, nasib Zabur, nasib Injil. Maka Al-Quran menggenapi kegagalan kitab-kitab lama itu, dan sampai sepanjang masa dijamin tidak akan ada yang tidak sesuai dengan zamannya. Maka disebut dengan walam yaj'al lahu iwajan. Di dalamnya tidak mungkin akan kita temukan kebengkokan. Nah, itu Al-Quran sehebatnya itu. Nah tentu karena kita tidak pernah belajar kristologi atau perbandingan agama, kita sulit menemukan perbandingannya itu.
Tapi kalau kita belajar perbandingan agama, kita akan tahu posisioning agama Islam itu hampir tidak ada celah untuk bisa diperdebatkan. Dibanding yang ada di Taurat, ada di Injil, ada di Zabur. Contoh, kisah Ashabul Kahfi juga disajikan di dalam Taurat, tetapi tidak selesai. Sehingga bagi orang-orang Yahudi, Ashabul Kahfi itu hanya kisah sekumpulan anak muda yang datang ke suatu pasar di pagi hari berbelanja, dan mereka bukan sangguan, tetapi kisahnya ajaib. Kenapa ajaib? Karena mampu tidur 300 tahun menurut hitungan tahun solar. Itu solar bukan apa ya? Tahun matahari. Kalau kita pakai konversi tahun lunar, tahun bulan, berarti menjadi 309 tahun. Dan kita ada tahun Masehi itu tahun solar, jadi tahun lunar. Kalau lunar maya itu artis dari Bali. Mantannya Ariel, SRP. Tapi sekarang belum punya suami. Itu makasih mau. Yang dikagumi hebat ya. Uang bisa turun 200 tahun. Celakanya mau balik kita juga gede-gede. Itu celaka. Akhirnya garing, nggak dapet chemistry. Padahal kisah Ashabul Kahfi itu kisah pertarungan ideologi. Ada anak-anak pejabat protes kepada bapak-bapaknya yang memakai acara kenegaraan dengan cara kemusyrikan. Mereka membekot bapak-bapaknya. Rata-rata pejabat di zaman Raja Cornelius itu. Nah, mereka sembunyi. Dari 1 orang berkumpul, ternyata ada 17 anak pejabat berkumpul. Ada 7 anak pejabat yang berkumpul. Nah, mereka kemudian mengembangkan agama anti kemusyrikan dan berkumpul di sebuah gua. Dan itulah yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Dicari oleh orang tuanya, dicari oleh kerajaan, dicari oleh negara, tapi dibuat tidak ketemu oleh Allah. Bukan soal 300 tahunnya, tapi soal luar biasa cara 7 pemuda ini mempertahankan ideologinya itu, tauhidnya itu. Dan luar biasa berhadapan dengan bapaknya, yang bapaknya bukan orang sembarang, pejabat. Nah, Ashabul Kahfi memilih jalan yang unik, karena setelah 300 kemudian Ashabul Kahfi mengembangkan ideologinya itu. Sampai kemudian pertaruhannya ke Injil itu. Tanpa Ashabul Kahfi kita nggak ketemu agama-agama samawi. Yang menarik, Ashabul Kahfi itu sebegitu solehnya sampai anjingnya saja dapat karomah. Ikut-ikutan gak mati. Artinya di tangan orang-orang yang soleh, jangankan tetangganya, anjingnya aja kecipratan. Nah, kita hukum ya, buru-buru anjing lagi kemana jadi kemana kadang-kadangnya. Nah, itu kita sebut ada sudut yang berbeda antara Taurat dengan Quran itu. Ya, ada sudut berbeda, dan ternyata cara kita dengan cara banyak cerita juga berbeda. Cara cerita itu. Nah, ini akan menentukan kadar ketertarikan dia pada surat Al-Kahfi atau kadar dongengnya. Itu mudah-mudahan di majelis ini kita bisa terhindar dari Israiliyat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Allah memulai khutbahnya
dengan meminta kepada Nabi Muhammad, para sahabat, agar berterima kasih kepada Allah telah mendapatkan Al-Quran. Inilah yang akan menyelamatkan hidup kita dan akan mengakhiri fase-fase buruk umat yang terdahulu. Setiap umat berakhir dengan kebinasaan, diganti dengan umat yang baru, diganti dengan kitab yang baru, diganti dengan nabi yang baru, sampai ketemu Nabi Isa, ada Injil. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah. Lihat, itu menarik tuh, qayyiman. Apa artinya qayyiman? Bimbingan yang lurus. Bisa juga bimbingan yang tegak. Sama dengan imam bil qisti, sama dengan aqimus sholat. Pokoknya semua dengan qaim itu artinya tegak. Qaim dengan baik sama. Al-Quran ini uniknya nih ya. Ini yang dihadapi orang musyrikin Quraisy. Dan mereka bukan pemegang Injil, bukan penganut Taurat, bukan penganut Zabur. Nah, maka menurut Allah tidak ada alasan membanding-bandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya. Maka qayyiman, udah ambil itu, pegang. Qayyiman. Tidak ada apa tuh yang di motor TV itu? Apa yang acara support? Mario Teguh. Bukan, kita kan terpengaruh dengan Mario Teguh, tapi tidak mudah terpengaruh dengan Quran. Di zaman kafir Quraisy belum ada Mario Teguh tuh. Belum ada ESQ, ya, yang orang mudah menangis kalau kita masuk ke ESQ, ada audionya, ada visualnya, tapi tidak mudah menangis kita membaca Al-Quran. Ini kan perbandingannya. Nah, maka settingnya lebih mudah menerima Al-Quran di zaman kafir Quraisy. Kata Allah, qayyiman. Tapi kenapa Allah mendahulukan dengan ancaman dibanding dengan kabar gembira? Tuh, lihat tuh. Liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah. Yaitu tadi, kendati pun orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy itu bukan penganut Injil, bukan penganut Taurat, bukan penganut Zabur, tapi dia pengen versi agama yang Allahnya punya kaki tangan, punya wasil tawassul, punya agen, punya calo, punya badal. Itu pengennya. Maka Allah mengancam orang-orang seperti ini dengan ancaman yang dahsyat. Dan Allah menjanjikan kegembiraan, belum mati nih, tapi sudah dijanjikan kegembiraan oleh Allah kalau mereka beramal soleh. Nah, kata amal soleh di dalam ayat kedua ini bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, tapi agama tanpa syirik, agama tanpa bid'ah, agama tanpa khurafat. Karena belum ada syariat puasa, belum ada syariat haji, kan belum ada nih. Ini makian, belum ada. Nah, kebayang tidak oleh bapak-bapak, kita sudah hidup dengan syariat yang lengkap, tapi problem kaum musyrikin Quraisy nggak hilang.
Masih bagus musyrikin Quraisy. Dia cuma punya masalah khurafat, tidak punya masalah bid'ah. Nah kita sekarang khurafat nggak ditinggalkan, amalan-amalan yang dicontohkan Nabi diacak-acak dengan bid'ah. Itu acak-acakan. Gitu. Ini bukan amal soleh tapi amal salah. Nah Allah walaupun belum meninggal, si penganut atau pengikut Nabi Muhammad termasuk Hamzah, Al-Abbas dan juga Umar bin Khattab, tapi taksir sudah diberi kabar gembira. Apa artinya sih? Mar, kalau kamu tetap komitmen ikut Nabi Muhammad, jangan khawatir, kamu meninggal masuk surga. Itu namanya tafsir. Tapi orangnya masih hidup. Kita mah baru diberitahu setelah meninggal. Air. Tidak dapat Pak ya. Pelepasan jenazah ya. Setelah meninggal baru kita basa-basi. Apakah jenazah ini Oir? Ternyata namanya si Oir. Waktu hidupnya kita nggak kecipratan tafsir itu. Tapi para sahabat belum mati saja sudah diberi kabar, tenang bro, kamu pasti mati. Ini disebut dengan tafsir. Itu ya tafsir. Tapi sebaliknya banyak juga yang belum mati tapi sudah diancam. Ancaman Allah itu bukan nakut-nakuti, tetapi kamu nggak ada untungnya pasti neraka. Dan kabar gembira Allah bukan iming-iming, tapi pepaten, karena yang iming-iming itu hanya lagu Rita Sugiarto. Dinyanyikan kembali oleh Ayu Ting Ting, judulnya ini. Ya, apa? Makisina fihi abadan. Janji Allah kepada as-sabiqunal awwalun serta Umar bin Khattab, Hamzah dan juga Al-Abbas itu makisina fihi abadan, pasti akan selama-lamanya berada di dalam surga dan Jannatul Na'im. Perhatikan ayat, kita mau nyampe ayat 4 betul. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu waladan. Dan Allah memperingatkan keras kepada musyrikin Quraisy yang menginginkan agar Allah punya anak. Ya. Punya tawassul, punya agen. Yang dimaksud anak itu bukan Injil. Ini bedakan, ini bukan anak dalam pengertian Injil. Yang apa? Trinitas. Kebiasaan orang musyrikin Quraisy itu butuh perantara, butuh patung, butuh sesajen. Nah kalau dihilangkan itu, bagaimana mereka ini? Nasib industri patung, industri berhala, waktu pejabat sepi, ya. Dan itu nggak nyaman buat orang musyrikin. Karena orang musyrikin itu bukan penganut agama yang tekun. Mereka orang-orang superior kaya, kebiasaan membayar kiai, ya, membayar kaum ulama, membayar kaum padri, gitu, agar mengamankan dia dengan urusan dengan Allah. Kamu saya bayar. Dan itulah kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy itu suku-suku tribal yang kaya superior, sehingga maunya pragmatis. Suruh puasa itu berat, mendingan bayar. Suruh macam-macam lah. Dan di tengah-tengah komunitas seperti itulah tawassul berkembang. Nabi Muhammad ingin menghilangkan, kata mereka, kami butuh Allah yang punya kaki tangan. Maka disebut dengan walada, dengan anak. Ya. Alhamdulillah agama kita sampai sekarang nggak butuh kalungnya ada salibnya. Nggak ada simbolnya kan agama kita kan. Itu.
Tapi bukan simbol, itu melangkah doang. Sekarang sudah digital kan. Taktik. Tapi agama lain butuh simbol, butuh perwakilan, ada salib, kemudian ada patung, atau kena sindrom antropologi lah disebutnya agama lain. Dan agama Islam nggak kena sindrom itu. Maka siapapun yang beragama Islam tapi merasa tidak mantap kalau sholatnya Nabi Mi'raj Muhammad, itu sindrom antropologi namanya. Karena ada orang yang sholat, orang gaji pengimaman, emangnya Allah tempatnya di situ? Atau misalnya maaf ya, dengan simbol-simbol tertentu, pemberian kiai segala, itu udah tinggalan musyrikin dulu. Ada, kita ada separah itu, nggak ada patung, nggak ada. Tapi kalau kita masih ngejar-ngejar kuburan, lalu kuburannya demi sorban, ya, maka saya katakan itu peninggalan Yahudi, bukan peninggalan musyrikin Quraisy. Jadi yang punya tradisi kuburan itu menjadi tempat sakral itu kaum Yahudi. Karena kaum Nasrani nggak punya. Coba ada tak kuburan Nasrani yang di sorban? Nggak ada, tapi di Yahudi Israel banyak kuburan di sorban. Karena yang punya tradisi itu adalah tradisi Taurat, bukan tradisi Injil. Jadi kita di agama acak-acakan sebenarnya. Wa yumdirul ladina qala taqadallah waladan. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengancam kepada orang-orang musyrikin yang masih menginginkan Allahnya punya anak. Kata Allah, malahum, anggapan mereka Allah harus punya anak min ilmi, malahum min ilmi, malahum bihi min ilmi. Itu tidak ada argumentasinya, karena mereka tidak pakai Taurat, tidak pakai Injil, tidak pakai juga Zabur. Lalu dari siapa ininya nih? Paganisme itu dari siapa? Paganisme itu kaum berhala. Dari siapa sebetulnya? Kalau kita bertanya juga tentang musyrikin Quraisy, maka ayo kita tanyakan sekarang, siapa yang ngajari tawasul itu? Bukan perasaan apa gitu, misalnya di Qurannya ada atau di hadisnya ada. Perasaan apa? Karena kita tuanya di Injil nggak ada, di Zabur nggak ada, di Taurat nggak ada. Itu yang disebut dengan malahum bihi min ilmi. Nah sekarang mari kita hormati, ilmu itu adalah sesuatu yang rasional. Orang tidak berilmu maka tidak masuk iman. Lalu kita dipaksa untuk percaya. Kalau nggak ziarah kualat, berarti mematikan akal kita. Bukan hanya malalubi min ilmi. Kita bisa ngomong gini, emang berita dalil kepada orang-orang yang masih ziarah. Itu sederhana. Tapi kalau kamu tidak punya otak gimana? Nah, Allah masih bijak untuk kaum musyrikin Quraisy, masih disebut malahum bihi min ilmi. Ya. Nah, panjang wala di abaihim, tapi bapak-bapak nenek moyangnya juga enggak gitu-gitu amat. Nanti akan kita ketahui ternyata paganisme atau ajaran-ajaran tentang patung itu adalah settingan politik dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, settingan. Karena walali abaihim, nenek moyangnya juga nggak ngajarkan. Gitu. Karena nenek moyangnya orang musyrikin Quraisy tetap, kalau nggak Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, tapi Nabi Adam itu nenek moyangnya. Emang ada nenek moyangnya lain? Kan nggak ada. Adam, Nabi Adam ada patung nggak? Nggak ada. Dan di puncak Nabi Ibrahim dihancurkan, sehingga Nabi Musa nggak ketemu.
masalah patung kan. Di zaman Nabi Musa kan nggak ketemu masalah patung sampai ketemu Khidir itu. Kaburat kalimatan, kaburat sangat dusta kalimatan, takhruju min afwahihim, sangat bohong argumentasi yang keluar dari maaf ya, kiai-kiai mereka. Berani nggak ngomong gitu ke kiai-kiai sekarang? Ya? In yaquluna illa kadziban. Apapun yang mereka ucapkan tidak ada kecuali kadziban, dusta, bohong belaka. Sayang Nabi Muhammad udin-udin. Kalau keras gimana ya, nanti tambah nggak dapat pengikut. Maka Allah menegur, hei Muhammad, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi hasafa. Maksud Allah ini juga pelajaran buat kita. Kalau punya mertua, saudara tetap aja bongkor, diingatkan, ya udah tinggal. Nah, tetap aja tuh kepengen begitu, tinggalin aja. Ya, karena Nabi Muhammad juga ditegur, jangan bunuh diri. Maksud bunuh diri itu melakukan tawar menawar. Tinggalin aja. Mau istrinya, keluarganya, maksudnya tinggalin. Karena itu akan menghambat perjalanan tauhid kita. Nah, Nabi Muhammad ditegur di sini. Kalau menurut cerita berdasarkan tarikh, Nabi Muhammad akhirnya terpengaruh juga oleh beberapa penawaran karena terlihat sudah semakin banyak yang dianiaya dari pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Lama-lama makin habis. Tapi ditegur oleh ayat ini, maka ayat ini menjadi latar belakang memutuskan untuk mengevakuasi umatnya tidak sebut dengan perjalanan hijrah itu. Asalnya Nabi Muhammad minta suaka itu rencananya. Minta suaka Abu Jahal karena terlihat sudah semakin terbaik kok secara ekonomi, tidak diwawa secara sosial, secara politik juga tidak diberi akses. Sehingga hampir seluruh pengikut Nabi Muhammad tidak bisa berkarir di panggung kongres di Mekah pada saat itu. Nah, dengan cara minta suaka diduga kita akan bisa mempengaruhi dinamika sosial di masyarakat itu. Tapi kata Allah, wala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Jangan sedih, jangan bunuh diri dengan cara bernego. Boleh bernego itu untuk urusan buka lapar. Baik, ya urusan buka lapar boleh. Tapi untuk urusan akidah tidak ada nego. Iya. Nah, ini pelajaran pentingnya. Karena akhirnya setelah tahun 8 kenabian, program untuk hijrah itu dirancang. Ingat, hijrah itu bukan orang tiba-tiba berangkat. Dirancang melalui pengiriman delegasi. 2 tahun waktu persiapan. Istilah kaum Ansar itu sebutan. Tapi mereka dipersiapkan untuk menjadi duta-duta menerima kehadiran umat Nabi Muhammad. Itu ya, butuh 2 tahun persiapan. Dan ayat 6 dari surat Al-Kahfi melatar belakangi keputusan Nabi Muhammad untuk menolak bernegosiasi dan menolak untuk meminta suaka yang ditawarkan oleh Abu Jahal maupun Abu Lahab. Nah, itu kisah yang melatar belakangi Al-Kahfi. Demikianlah pengantar dari Al-Kahfi. Mulai besok akan kita teruskan ayat demi ayat. Aku qouli hada wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.